Gue sebagai generasi Z yang handal dan berteman berkomunikasi pula dengan generasi Z juga, ternyata gue baru nyadar ya, banyak juga yang jomblo. I thought it was just me. Banyak juga yang jomblo dan menanti masa depan dimana, termasuk gue ya, masa depan dimana excited gitu ya sama human robot yang bisa lu custom. Bentukannya kayak gimana, mukanya kayak siapa, bisa diajak bercumbu dan olahraga kasur. Aduh, gue apaan sih ini intronya anjing. But I'm telling you all the truth, yo. Nanti benar ada humanoid robot yang ada begitunya and they could move. Ibaratnya kayak di video game Detroit Become Human. Lu udah pernah belum sih main itu? Itu sumpah seru banget. Anyways, ada yang mau robot Toji yang fleksibel dan bisa gaya helikopter, dan ada juga yang pengen mukanya kayak Bias kalian. Bias tuh, by the way, gue baru tahu. Bias itu, nih gue salah nggak? Bias itu Koreanya Husbu kalau di Jepang. Correct me if I'm wrong, apa gue salah atau benar. Intinya per customer robot yang bisa lu ajak seru-seruan dan halu-haluan. Tapi ada nih seseorang yang ngalahin imajinasi kita dan masa depan yang akan datang. Perkenalkan Mary. Pada suatu hari nih ya, ibunya Mary ini ngasih dia kejutan lah. Bukan kue lemper atau lipstick Dior, tetapi seorang cowok. This about to get juicy, yo. Dan cowoknya ini merupakan boneka. Depois saí do quarto bem devagar, olhei se tá tudo certo, apaguei a luz. Bom, o Marcelo foi conversar sobre o carnaval, qual fantasia que nós vai alugar, onde que nós vai, pra nós poder... Cowoknya ini merupakan boneka yang Mary nikahin, ditambah pula ada pesta pernikahannya, dan Mary hamil anak boneka yang dia taruh di dalam perutnya. Tapi gue belum kelar. Boneka suaminya Mary ini melakukan sebuah tindakan yang biasanya para lelaki itu belum bawa burungnya ke psikiater. Perselingkuhan. Bonekanya selingkuh. Langsung aja lah kita masuk ke intro paranormal. Let's go. Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Sasha Mirza YouTube channel. Hari ini sebenarnya jujur gue mau taruh ini di paranormal karena memang ada hubungannya dengan dunia gaib juga sih. Cuma I will talk about it. Kenapa gue bisa bilang begitu? So stay tune. Gue hari ini akan membahas Mary dengan suaminya yang merupakan boneka. Well, tadi kan gue udah mention pernikahan. Kalau ngomongin pernikahan, jujur gue nggak tahu jodoh gue itu siapa. But I'll be telling y'all. Yang jelas gue tahu jodoh gue itu mukanya mirip Nicholas Galitzine. Gimana sih cara ngomongnya? Galitzine atau Ewan Mitchell. Sorry, gue belum kelar dari fase suka sama Ewan Mitchell. Matanya ini dapat memberikan masa depan Sasha Marisa yang cerah dan kaya raya dan ovulasi. Shush, nah gue tahu. Gue berdelusi, tapi gak sedelusi seseorang yang mau gue bahas ini. Mary ini dia tinggal di Brazil, lahir di Brazil. She's Brazilian. Dan dari kecil itu memang dia hobinya menari. Jadi sama ibunya udah dimasukin ke sanggar nari. And then what happened selama dia menari gitu ya, dia lama-lama sedih. Karena menurutnya gak ada tuh yang namanya laki-laki menari. Anu udah sambobo, but that's what she said. Gak ada laki-laki yang bisa menari dengannya. Mungkin kayak gitu kali ya maksud dia. Bukan karena gak ada laki-laki. Yes, I know kita udah sama pikirannya. Masa iya di studio nari gak ada yang namanya kaum laki-laki. Exactly. Maybe it's just Mary. Jadinya dikarenakan Mary ini selalu sedih, gak mau lagi tuh yang namanya menari, udah kayak give up lah. Ibunya Mary ini ngebuatin lah dia sebuah boneka yang dia kasih nama Marcelo. Kalau dilihat-lihat mirip Ethan Slater sih. Si Mary mesti ngumpetin si bonekanya dari Ariana Grande. He look just like Ethan Slater, y'all. Anyways, let me go back to the topic. Akhirnya ibunya itu ngebuatin boneka, dia kasih nama Marcelo. Dan mulailah si Mary ini semangat lagi untuk menari. Dia ajakin tuh si Marcelo ya, menari di kamar, menari di studio, hingga menari ke pelaminan. They are actually getting married. Ini ada videonya di mana mereka benar nyewa aula kecil-kecilan ya. Even though it's kecil-kecilan, it's the same.
Lo bayangin ngeluarin duit gaun ya kan, ngeluarin duit catering, ngeluarin duit bakal kursi-kursian Lion Star, nyewa aulanya. Jadi ini bener niat gitu pernikahannya. What happened to the guest? Jujur gue juga nggak tahu tamu-tamunya kayak gimana gitu ya, diundang pernikahan. Oh my god, thank god, Mary is getting married. Dikasih kejutan Batman. Yang jelas pasti kesel lah ya, udah makeup, hairdo gitu ke salon buat nontonin pernikahan boneka. And then si Mary ini memberikan sedikit-sedikit cerita kehidupan seksualnya dengan Marcelino atau Marcelo. And there we go, mereka bercumbu di bathtub. Ini sistematisnya gimana ya? Maksud gue kan dia dicelupin boneka itu, keringnya berapa lama? Gue nggak tahu apa sih boneka suaminya itu di air fry apa namanya, di dryer dulu, digiling anjir. I know yo, I'm not done yet. Yang namanya pernikahan pasti adalah keluar omongan. Jadi kita kapan nih mau punya anak? Mary ini memutuskan untuk bunting. Nah, selama dia bunting ini, dia ngeluarin lagi sebuah budget lah ya untuk mengadakan pesta lagi. Bukan pesta ulang tahun atau wedding anniversary, tapi gender reveal. Gender reveal party, buat kalian yang nggak tahu, itu ya culture-nya orang Amerika lah ya, orang Barat. Dimana ketika suatu pasangan lagi hamil ya, mereka bikin pesta, anak kita nih bakal cowok atau cewek ya? I think it's stupid. It's a waste of a damn money. Jadinya nanti tuh revealnya antara dari balon warna pink atau kayak apa tuh yang kayak orang pakai bom warna yang kayak orang Indonesia pernah ngebom warna, bukan bom warna, apa sih? Pernah kan tuh kasus pasangan orang Indonesia yang nyalain warna-warna terus ngebakar satu gunung, kan itu tolol. Nah ini sama, jadi kalau gender reveal party itu pasti dia ngeluarin warna-warna gitulah, biru atau pink. And this is the party. I know that. Bunting sebuah fetus dari busa dan berhasil dilahirkan di rumah sakit. I have the receipts. Feliz o menino, Santinha. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Ai, gracinha do meu neném. Que gracinha. Lo bayangin lo jadi dokter bidan atau suster bidan, and yo spend 4-6 years ya kan, belajar gitu, reaching your goals, dan kerja di suatu klinik atau persalinan perbidanan. And then what happen? Lo nggak pernah kan mengira untuk ngeluarin busa gitu. Lo nggak boleh ketawa sama sekali karena lo masih profesional. Terus at the same time dan sebagai istri yang baik, dia mendokumentasikan lah keluarga. Jadi ibaratnya dia bikin family channel ya. Essa é a minha rotina de hoje com o Marcelo e o Marcelinho. Eu levantei, balancei o Marcelinho um pouquinho, chamei o Marcelo. Levanta, meu bem, levanta esse pantalho. Levanta, Su. Vamos tomar café? Vamos? Nós tomamos café com calma, conversamos. Dei mamadeira o Marcelinho. Eu fui trocar o Marcelinho que tinha feito cocô. Whoa. Hell nah. What that is? Bonekanya bisa berak loh. Look at that. Gue yakin itu Nutella. Why you wasting Nutella? Depois o Marcelo e eu foi tomar banho. Contei o tanque spray tava sujo, né? Nós dois conversou muito. Terus dikasih makan malam juga dong. Udah kayak spirit doll. Nah, stay tune until the end. By the way, buat kalian yang belum tahu spirit doll itu apa, gua punya videonya, tapi I think it was like 2 years ago, 2 tahun lalu, jadi agak lama dan lumayan cringe. But if you want to know spirit doll itu apa dan balik lagi ke video ini, go ahead, ini thumbnailnya, jadi cari aja. Dan ini ada juga videonya Mary lagi ngajarin anak bonekanya untuk jalan.
This is creepy. Menurut gue ini nyeremin sih. So what happened setelah Mary bikin family channel kayak begini? Ada deh nih anaknya sakit. Bukan karena kupingnya robek gitu atau muntah busa, bukan, tapi tipes. Mary ini sangat terpukul dan akhirnya membawa anaknya ini ke klinik dan harus diinfus. Setelah anaknya sakit, ada headline news di Brazil bahwa ia dan Marcelino pisah ranjang. Wadaw! Terus diketahui juga bahwa Marcelino telah selingkuh dengan wanita lain. Wanita apa boneka? Don't even ask. Tapi gini. Kira-kira si Mary kalau bawa Marcelino ke istana boneka gimana ya? Kamu tadi ngeliatin boneka Frozen ya? Frozen Elsa ya? Hah? Tadi gue ngeliatin mata terus palunya dikeplak-keplak. Gak tau lah, atau dibanting-banting. Jeleknya gue pernah ngebanting boneka gue. Sama-sama halu kayaknya gue. Namun setelah mereka berantem, mereka bahagia lagi. Ya itulah pernikahannya Mary dengan boneka Ethan Slater. Now, menurut gue ya, apakah si Mary ini gila? No, I do not think so. Dia nggak gila, maupun halu yang ekstrim. Menurut gue ini just for attention atau perhatian. And God knows that everybody and their mama quit their job to become an influencer. Jadi dia mempunyai ide unik ini dan dijadikan konten. Pinter juga sih. Karena gini, siapa coba ya selama ini yang ngerekamin dia di beta pula, terus lagi bercumbu. Somebody record it. Menurut gue ini money scheme, ujung-ujungnya duit. Karena orang-orang jadi pengen tahu kan kehaluannya dia seperti apa, terus dicari-cari dan membuat dia menjadi terkenal, bahkan ya sampai dibahas di Indonesia sama Sasha Marissa. Subscribe y'all. Oke, gue yakin juga dia udah nikah, bukan sama si boneka ya, beneran sama manusia. Dan mungkin aja yang ngerekam itu suaminya. Wait, jangan-jangan ini fetish mereka berdua. Fetish dengan boneka itu ada, tapi yang gue tahu fetishnya sama blow up doll atau kayak boneka seks gitu loh, yang dimana lebih humanoid, kelihatan banget bentukan manusianya. And yes, apparently banyak pasangan yang kinky punya orang ketiga yang merupakan sebuah boneka. Jadi mereka bisa indulge bareng-bareng ketika lagi, ya udahlah ya, gue males banget sih ngedetailnya di sini. That's just what I think. Tetapi sih beberapa orang bilang bahwa Mary ini sebenarnya telah kehilangan suami dan anaknya in real life. Siapa tahu si Mary ini sempat punya suami dan anak beneran, dia kehilangan itu, terus gak bisa menerima kenyataan. Jadinya dia ini coping mechanismnya itu adalah dengan boneka si Marcelo bersama anaknya ini. Namun ada satu teori lagi nih, bahwa Mary adalah penganut agama Santeria, yang dimana mereka juga percaya bahwa boneka adalah vessel untuk roh. Karena gini, kalau lihat videonya ya, nggak cuma mereka dimandiin, tapi beneran dibikinin makanan, dikasih minum, dan dia bener memperlakukan boneka itu sebagai manusia yang bernafas. Menurut kalian gimana? Apakah Mary melakukan ini semua untuk satu, ketenaran, kedua karena fetish seksual, ketiga coping mechanism orang yang telah meninggal, atau keempat spirit doll? Let me know in the comment section. I will see you when I see you. Goodbye and I love you guys. Look